Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikor Cafat dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Lokal 3. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama itu berfilsafat termaksud dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Nah, kita bahas secara istilah. Filsafat ialah berpikir yang sangat mendalam sampai hakikatnya, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran dan sudut pandang ilmu pengetahuan. Dapat diartikan juga filsafat menuntut seseorang untuk berpikir yang bersifat menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Sehingga orang yang berfilsafat berarti orang tersebut berupaya melakukan pemikiran yang mendalam dan sistematis tentang berbagai permasalahan yang berkembang, agar memiliki posisi dan pandangan yang jelas tentang suatu permasalahan tersebut. Seperti halnya dalam menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui asal muasal masalah itu terjadi dan langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta dampak-dampak apa saja yang akan dialami dari langkah yang akan kita lakukan. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir artinya dengan bermakna, dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuannya. Yang pasti sudah ada planning dan contohnya. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Pada perkuliahan Anda tulis secara filsafat nomor 2 ya. Pada perkuliahan Anda telah pelajari secara filsafat berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Nah, sejarah filsafat itu dimulai dari masa Yunani, dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Yunani kuno dan klasik. Pada masa Yunani yang pertama, pada masa Yunani kuno, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat, karena Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja, respective attitude, tetapi menumbuhkan inquiring attitude, senang menyelidiki secara kritis. Itu artinya sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir yang terkenal sepanjang masa. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam, kosmosentris. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati dan dari sekitarnya. Yang kedua ada pada masa Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun, abad ke-5 dan
keempat sebelum Masehi. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia. Tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Filsafat Yunani klasik lahir bukan membahas kosmosentris atau alam semesta, melainkan mengkaji manusia. Menurut aliran astroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya. Sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. Berbeda dengan filsafat Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Socrates. Sayangnya Socrates tidak meninggalkan jejak tulis satupun, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya ialah Plato, muridnya. Yang ini ada pada masa Renaissance 14 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada saat ini manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan 16. Dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Nah, ini pada masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Sehingga hingga periode Renaissance pada abad ke-16, filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Perancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Nah, ini ada pada masa modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes secara filsuf termuka pada zaman modern. Saat modern menjadi identitas dalam filsafat modern, pada saat inilah rasionalisme itu semakin dipikirkan. Tidak sepele bagi menentukan mulai dari kapan zaman pertengahan berjeda. Namun bisa dikatakan bahwa zaman pertengahan itu kesudahannya zaman 15 dan 16 atau pada penghabisan saat Renaissance, saat setelah zaman pertengahan, yaitu saat modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan kesudahannya.
zaman pertengahan itu. Akan tetapi berada hal-hal yang jelas menandai saat modern ini, yaitu menjadi lebih sempurna pesat bermacam-macam kehidupan manusia barat. Nah, soal ketiga, jelaskan definisi filsafat dan cabang-cabang filsafat di bawah ini. Nah, secara istilah, filsafat adalah berpikir yang sangat mendalam sampai hakikatnya, atau berpikir secara global atau menyeluruh. Filsafat dibedakan menjadi dua macam, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Yang pertama adalah filsafat umum. Filsafat umum ialah membahas banyak tema tentang filsafat secara mendasar. Hal tersebut dianggap ideal agar studi filsafat mudah diterima dan dicerna secara bertahap. Filsafat umum memiliki 4 objek, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Objek filsafat umum yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai kebenaran dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Metafisika dibagi menjadi 4 macam, yaitu ontologi, kosmologi, humanologi, dan teologi. Ontologi, kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos. Logik jadi ontologi adalah the theory of being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau bisa juga ilmu yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Secara ringkas membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Kosmologi, kalau kosmologi itu ya dalam bahasa Yunani berarti kosmos yang berarti dunia, dan logos artinya ilmu, adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah semesta berskala besar. Secara khusus ilmu ini berhubungan dengan asal mula dari sebuah evolusi dari suatu subjek. Humanologi, filsafat humanologi atau filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai hakikat manusia dan makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai sebuah objek studinya. Teologi, ini bagi teologi yaitu wawancara yang berlandaskan nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya memakai analisis dan argumen-argumen rasional sebagai mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu anggota dari topik-topik agama. Objek filsafat umum yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan, theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi dari kata Yunani epitisme berarti pengetahuan, dan logis berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validitasnya atau biasa pengetahuan. Objek filsafat umum yang ketiga adalah logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti berhasil, pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Logika disebut dengan logike, episteme, bahasa Latinnya logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dasar
penalaran dalam logika ada dua, yaitu induksi dan dedukasi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jarak menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Yang ini kedua kan ada penalaran dedukasi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode dedukasi ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari atas asas penalaran yang bersifat dedukatif. Objek filsafat umum yang keempat adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksiom, nilai, dan logos ialah teori yang bersifat tentang nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang keempat, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Jelaskan. Nah, di sini peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan yaitu seperti dalam mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Jika ditelah secara mendalam, begitu banyak manfaat serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang lain tidak pernah memikirkan jawabannya. Karena filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengajarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi ya. Nah, itulah sebabnya kenapa sih setiap kaum intelektual diharapkan untuk selalu berpikir? Ya karena filsafat kapanpun dimanapun dalam situasi apapun dia tetap berada. Apalagi seseorang hakim yang harus selalu berpikir filsafat radikal, universal, konseptual. Ya itu saja dari saya. Semoga hasilnya memuaskan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.